nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya seperti lagi di sebuah pesawat luar angkasa, terus hilang sinyal. Gitu tuh. Tuh, ya. Nanti akan saya matikan segera kalau tidak memungkinkan untuk mendapatkan gambar. Nah, baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia. Nih, ya, karena ada Bapak Asesor. Malam ini senang sekali kita bersama di level yang dari tahun lalu itu adalah level terakhir ya, tapi tahun ini tidak lagi menjadi level terakhir, yaitu level 5 di Canva ya, pelatihan Canva untuk para guru. Sepertinya saya akan matikan saja kameranya. Terima kasih Bapak Ibu untuk antusiasnya yang luar biasa. Ada 93 orang yang bergabung bersama kita di level ini ya, di Canva Merdeka, menjadi guru dengan kreativitas tanpa batas. Kali ini Bapak Ibu kita akan buka kegiatan kita dengan mendengarkan sedikit arahan, sedikit motivasi, sedikit kata semangat dari Ketua IGI Kabupaten Natuna, yaitu Bapak Fauzan Masri, yang selain menjadi Ketua IGI Kabupaten Natuna, Ketua IGI termuda ya rasanya ya, atau masih ada yang lebih muda? Nggak ada kayaknya ya Bang Fauzan ya? Banyak mungkin. Banyak ya? Iya, jadi selain menjadi Ketua IGI muda yang saya tahu, kemudian juga menjadi ketua beberapa orprov, kemudian juga menjadi asesor guru penggerak, kemudian juga menjadi banyak lagi duta rumah belajar, sekarang Quizy Certified Super Trainer. Nah, Bapak Fauzan ini selain itu juga menjadi pimpinan kita, bukan pimpinan ya, fasilitator kita di Canva ini ya, di Canva yang dimulai dari level 1, level 2, level 3, dan level 4. Nah, Bapak Ibu, kita dengarkan bersama-sama seperti yang tadi saya bilang, kata penyemangat dari Bapak Fauzan. Kepada Pak Fauzan, saya silakan. Terima kasih Bu Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, termasuk salah satunya nikmat sehat pada malam hari ini dan nikmat bersilaturahmi dengan Bapak Ibu guru hebat. Tadi Bu Dona bilang sedikit aja, saya maunya banyak-banyak Bu Dona. Boleh nggak Bu Dona? Boleh. Baik. Nah sebenarnya Bu Dona itu tidak kalah sibuk dibanding saya Bapak Ibu. Beliau itu juga Kapten Belajar ID, juga pengajar praktik guru penggerak, juga ketua organisasi profesi, apa lagi ya? Saking banyaknya saya nggak ingat gitu. Nah, jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kita pada hari ini merupakan pelatihan perdana ya. Pelatihan perdana Canva ini pada tahun 2023 yang dibuka dengan Canva Merdeka ya, pelatihan Canva Guru Merdeka, luar biasa. Nah ini saya kalau dihitung tahunnya ini udah berapa tahun ya Bu Dona? Udah 3 tahun ya? Masuk tahun ketiga. Ya 2021, 2022, 2023. Luar biasa. Saya juga bangga dengan teman-teman saya Bapak Ibu. Tim ya. Tim ini yang cukup solid. Ada Ibu Dona, ada Kang Dero. Awal perjumpaan sih 2019 ya Bu Dona ya. Ketika sebelumnya kita sudah pernah jumpa juga ya dalam virtual apa VCT ya, yang Iya, VCT, saya mulai. Ya, jadi begini Bapak Ibu, saya bukan ingin membicarakan tentang kami bertiga, cuman bagaimana sebuah
lingkungan itu bisa membentuk kita sebenarnya. Jadi saya sering nonton dan mendengarkan sebuah podcast, Bapak Ibu. Jadi dalam perbincangan itu, jadi kalau kita itu ingin menjadi seorang pengusaha katanya gitu kan, carilah teman-teman yang orang-orang yang di bidang itu gitu. Ketika kita ingin menjadi seorang pendakwah yang hebat gitu kan, jadi kita mencari komunitas-komunitas di mana kita itu bergaul dan berteman dengan pendakwah-pendakwah yang hebat gitu. Nah, jadi Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang sangat beruntung ya, karena berada di lingkaran yang benar gitu. Lingkarannya itu ada Bu Dona, ada Kang Dero. Mereka itu dua trainer yang sangat saya hormati dan sama-sama kita hormati, dan juga sekaligus yang saya banggakan gitu. Karena walaupun pelatihan sudah berakhir, sertifikat sudah dikirim, namun di grup itu tetap bersilaturahmi, tetap melayani apa-apa sekiranya yang masih menjadi pertanyaan ya bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, yang tentu kita tidak lupa untuk berselawat ya, selawat berserta salam. Tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan tentang IGI. Mungkin saya sudah lama nih tidak berbicara tentang IGI ini. Ya, hari ini saya ingat harus berbicara tentang IGI. Karena baju saya sudah baju biru-biru seperti ini ya. Kayak baju ini, baju apa? Korpri ya, korpri lama. Nah, jadi ini erat kaitannya dengan pelatihan yang kita adakan di beberapa tahun terakhir ini. Jadi IGI itu singkatan dari Ikatan Guru Indonesia. Jadi banyak yang bertanya kepada saya di luar sana itu IGI itu apa gitu kan. Jadi IGI itu singkatan dari Ikatan Guru Indonesia. Kemudian bagaimana badan hukumnya, apakah berbadan hukum atau tidak? Jadi jawabannya adalah IGI itu organisasi yang berbadan hukum. Bagaimana kita tahu berbadan hukum atau tidak? Bisa dicek di Kemenkumham. Jadi ada SK dari Kemenkumhamnya. Kemudian apa saja kegiatan IGI? Jadi kegiatan IGI itu sebenarnya lebih cenderung kepada hal-hal terkait dengan pengembangan kompetensi guru. Nah, salah satu bukti konsistensinya IGI dalam pengembangan kompetensi guru, IGI merupakan salah satu organisasi profesi Kementerian Pendidikan dalam program organisasi penggerak yaitu POP. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang ada di Zoom ini mungkin saja pernah mendapatkan kedatangan dari kawan-kawan IGI ya ke daerah masing-masing. Mungkin saja, tapi saya tidak bisa memastikan juga karena tidak semua daerah Bapak Ibu. Hanya daerah-daerah tertentu saja yang sudah dipetakan oleh GTK Kemdikbud. Jadi semoga program-program seperti ini bisa terus berlanjut Bapak Ibu ya, bisa terus berlanjut, bisa terus memberikan dampak kepada kawan-kawan guru, karena meningkatkan marwah guru itu Bapak Ibu bukan semata-mata tentang UUD ya atau finansial semata. Namun banyak orang mengkritik guru itu bukan dengan alasan itu gitu. Cuma dengan alasan adalah apa sih kerja guru, kan kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi dengan cara ini kita jawab dengan karya Bapak Ibu. Jadi kita jawab dengan karya, karena dengan Canva ini banyak sekali karya-karya yang bisa kita telurkan Bapak Ibu. Kita bisa sharing, bahkan kita mungkin ada yang lagi ini lato-lato kayaknya. Mohon maaf Pak Fauzan, saya mute all dulu tadi, boleh dihidupin lagi? Iya, saya jadi ingat lato-lato ya dengan suara seperti itu. Iya, sepertinya lagi main lato-lato anaknya. Hati-hati Bapak Ibu,
bulatan-bulatan lato-lato itu cukup keras loh. Lumayan kalau kena kepala. Nah, jadi itu sedikit Bapak Ibu. Kemudian saya jadi biasanya saya ngomong itu bukan Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Teman-teman dan seperjuangan gitu kan. Jadi nanti Bapak Ibu jadi nanti teman-teman Bapak Ibu setelah membuat karya dengan bimbingan Bu Dona dan Kang Dero itu, harapan saya sih di share aja Bapak Ibu, di share maksudnya itu apa ya? Istilah kasarnya itu dipamerkan lah gitu kan, dipamerkan hasil karya saya gitu. Bahwa guru-guru itu sangat-sangat hebat dan luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau saya masih ingat ya di tahun 2019 itu saya pertama-tama mengenal dengan desain, mengenal dengan yang namanya QR code gitu. Nah, ternyata QR code itu guru-guru itu sebenarnya sudah tahu sejak tahun 2017-18 Bapak Ibu. Sudah booming QR code itu. Nah, Bapak Ibu bayangkan QR code itu baru digunakan oleh orang-orang lain itu baru akhir-akhir tahun ini 2021, 2022, 2023 khususnya untuk pembayaran gitu kan pakai QRIS sekarang. Padahal 2017 itu guru-guru sudah sangat paham dengan QR code gitu. Jadi sebenarnya guru-guru itu menurut saya sih lebih jago gitu daripada yang lain. Cuman karena nggak terekspos saja. Jadi saya berharap kita semua yang ada di sini ketika bikin produk ya udah diekspos saja produknya. Apapun itu, sekecil apapun itu. Kita sama-sama ingin membuktikan bahwa guru-guru itu sangat kreatif dan sangat paham dengan IT. Ya. Kemudian terkait dengan media Bapak Ibu, jadi kemarin saya tuh sempat memberikan semacam coaching lah di PPG gitu. Jadi ternyata di PPG itu ada yang mau PPG nggak ya di sini? Nah jadi bagi yang mau PPG ini mungkin saya sedikit kasih bocoran nih. Jadi di PPG itu pertama hanya mengarahkan kepada 2 model pembelajaran ya. Pertama problem, yang kedua project gitu. Nah jadi kalau baik problem dan project ini sangat-sangat relevan dengan Canva ini ya. Karena kalau saya lihat di PPG itu jarak waktu pengumpulan tugas itu pendek sekali Bapak Ibu ya. Hari ini bikin, besok kumpul. Lusa bikin, lusanya lagi kumpul gitu. Jadi teman-teman PPG itu butuh sekali yang namanya sebuah aplikasi yang instan gitu. Ya, instan. Kalau kita menggunakan, kalau seperti saya dulu lah, tahun 2017 itu pakai aplikasi Movie Maker segala macam, apalagi saya juga lupa nama aplikasi dulu itu bikin satu media aja itu butuh waktu berjam-jam Bapak Ibu, butuh waktu berjam-jam bahkan 1 hari nggak siap gitu. Jadi kalau hari ini teman-teman PPG juga berpikir seperti saya dulu gitu, itu bahaya sekali ya. Karena apa? Karena tugasnya banyak gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sedang melaksanakan PPG, ini sangat membantu sekali. Kemudian kalau punya teman-teman yang mau PPG, nanti dikabari saja Bapak Ibu. Ya, selama CGP, iya selama CGP juga ya. Jadi di CGP juga seperti itu. Canva juga sangat membantu Bapak Ibu. Soalnya deadline-nya itu cepat sekali ya. Nyaris kita harus berpikir cepat gitu. Jadi penting sekali kita menguasai media-media seperti ini di masa-masa ini gitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang cuma bisa saya sampaikan, tidak banyak sebenarnya. Ya, semoga kita semangat Bapak Ibu dan selalu diberikan kesehatan. Ya, semoga apa yang kita perjuangkan hari ini kan sebuah perjuangan ya, karena malam minggu lah. Apa yang kita perjuangkan hari ini, apa yang kita korbankan hari ini mendapatkan hasil yang terbaik Bapak Ibu, dan kita selalu diberikan kesehatan hingga pelatihan ini selama 4 hari di pelatihan ini. Begitu Bu Dona ya. Mohon maaf kelamaan Bu Dona. Enggak lama-lama kok Pak. Nah, alhamdulillah Bu Dona, ternyata di room ini ada yang ada yang PPG, ada yang CGP. Ini luar biasa ini room ini. Ya.
Nanti saling berbagi ya Bapak Ibu ya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk berbagi demi Benar. kebaikan kita bersama. Sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata ataupun sikap saya yang kurang berkenan. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fauzan. Luar biasa sekali. Semoga kami tetap semangat. Seperti yang tadi Bang Fauzan bilang, Bapak Ibu ya, kita saling berbagi di grup ini. Saya yakin Bapak Ibu juga seperti itu. Pasti semangat ingin berbaginya, apalagi yang CGP, PGP, maupun guru-guru yang tidak mengikuti dua program tersebut, itu pasti semangat berbaginya luar biasa. Bang Fauzan, sekali lagi terima kasih. Silakan melanjutkan kegiatannya. Sudah lengkap dengan baju ikinya. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu. Amin. Izin boleh live dari room, berpindah. Mohon izin Bapak Ibu teman-teman semua ya. Iya, izinkan kami melanjutkan kegiatan ya. Silakan Bu Dona. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut nih, walaupun saya seperti ini ya, nah, Bapak Ibu. Iya, ini saya juga sepertinya akan off cam, tapi sepertinya bukan jaringan deh ini. Karena kemarin saya sempat update Zoom, Bapak Ibu, ya, Zoom-nya itu diupdate, apakah tidak kompatibel, ya, ketika kita update Zoom dia terlalu ini ya, terlalu tinggi gitu ya. Jadi seperti ini, karena kemarin saya lihat juga beberapa teman seperti ini juga kameranya. Setelah saya update Zoom, mungkin nanti akan dikondisikan, saya akan matikan kamera, yang penting suara saya jelas ya Bapak Ibu ya. Sinyal saya untuk suara jelas ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu di sini rata-rata ini bukanlah orang baru, saya kenal semuanya dari level 1, saya save nomornya level 2, level 3, akhir level 4, dan ini terakhir level 5. Mungkin ada juga yang belum mengikuti semua level, tapi sepertinya semuanya ini nih saya save nomornya karena saya yang masukkan ke dalam grup, saya save sehingga kita berteman secara virtual di dunia WhatsApp ya. Nah, jadi insya Allah Bapak Ibu semuanya kita sudah saling mengenal. Mudah-mudahan dengan mengikuti level ini kita menjadi lebih saling mengenal lebih dekat, kemudian lebih akrab ya, kita berbagi bersama di Canva, kemudian kita saling berbagi praktik baik. Nah, ya berbagi praktik baik pemanfaatan Canva dalam dunia pendidikan. Nah, di level 5 ini apa aja sih materi-materi yang akan Bapak Ibu terima? Izinkan saya share screen ya. Saya bagikan dan itu sudah ada di classroom Bapak Ibu. Oke, nah ini dia ya. Jadi tugas hari ini hari pertama 14 Januari 2023 kita akan belajar mengenai desain tipografi dan komik fable. Tapi komik fable atau komik fable bacanya atau guru bahasa Inggris tolong kasih tahu saya ya fabel atau fable atau fabel atau fable ya. Nah, tugasnya kali ini kita akan belajar apa itu desain tipografi, tapi tugasnya adalah kita membuat profil WhatsApp, kemudian sampul halaman Facebook, dan terakhir naskah fabel ya. Nah, kita mulai. Layar saya sudah kelihatan ya. Ini saya present terlebih dahulu. Tadi kata Pak Fauzan, kita ini adalah orang-orang yang sedang berjuang di tengah gempuran para rakyat-rakyat Indonesia yang dalam kondisi malam minggu itu biasanya libur ya, istirahat. Kita malah tetap di depan laptop, kita belajar bersama dengan Canva. Itu terima kasih sekali Bapak Ibu sudah mau bermalam minggu bersama saya ya. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam materi Canva malam ini, Canva level 5. Ya, agendanya hari ini adalah typography dan layout. Kemudian kita akan membuat fabel bersama saya ini ya. Nanti bersama Kang Dero materinya tentu lebih luar biasa lagi. Kemudian kita akan mengetahui apa itu pameran sains virtual, jadi nanti akan ada video sains virtual, dan yang terakhir praktik baik dengan Canva. Ya, yang pertama nih Bapak Ibu, kita akan belajar typography and layout. Jadi typography atau bahasa Indonesianya tipografi itu teknik dalam memilih dan menata huruf dengan indah dalam suatu ruang yang tersedia. Coba kita lihat di sini, ini gambarnya ya.
gambar ini adalah gambar susunan huruf-huruf doang nih, Bapak Ibu. Ya, ada huruf O, C, H, O juga. Kemudian ada Z, ada X, ada W, ada Y. Tapi ketika disusun, kemudian dikasih warna, ya kita jadi tahu bahwa ini adalah suatu desain yang kalau Bapak Ibu lihat, ya, kalau Bapak Ibu lihat itu tulisannya adalah, ada yang bisa baca ya, choosing the right font atau pemilihan huruf yang tepat, ya, jenis huruf yang tepat. Ini kalau misalnya Bapak Ibu tempel, dicetak kemudian ditempel di dinding, ya banyak yang seperti itu jadi sebuah hiasan yang cantik banget. Nah, ya, dan kebanyakan sudah banyak yang menggunakan ini untuk hiasan-hiasan dinding di rumahnya, ya. Choosing the right one. Padahal ini adalah gabungan dari beberapa, sebentar izin saya mute. Dari beberapa ini cuman disusun aja nih huruf-hurufnya nih. Tapi ketika dia dibuat teknik mendesain, dipilih, ditata hurufnya, jadinya lebih enak dilihat ya. Nah, itu adalah tipografi. Jadi untuk apa sih kita belajar ini, Bapak Ibu? Ini sebuah langkah, sebuah step ketika kita nanti membuat bahan ajar, atau Bapak Ibu yang punya usaha sampingan ya, membuat desain-desain tulisan di dinding, kemudian Bapak Ibu juga ada yang memang suka untuk mendesain ruangan sendiri sehingga tidak harus membeli ya. Seperti kita tahu hiasan-hiasan dinding ini kalau kita beli itu harganya lumayan, sementara kita bisa bikin sendiri ya. Kita tinggal cari aja di Canva itu banyak banget. Nah, tapi kita juga harus tahu nih, kita harus tahu bagaimana sih susunan yang tepat, bagaimana pemilihan hurufnya yang oke. Jadi desain itu membuat lebih terlihat nyata gitu ya. Design is thinking made visual. Jadi terlihat benar-benar oke, apa yang kita lihat itu sesuai gitu. Ini contoh-contohnya beberapa hiasan dinding. Nah, yang seperti ini nih sering kita lihat nih di restoran, rumah makan, atau kafe-kafe ya. This is my happy place. Kemudian ini juga ini untuk ketika kita membuat sebuah informasi, kita biasanya bikin flyer, kita bikin banner, kita bikin sebuah pengumuman. Nah, kalau kita nggak tahu pilih font yang cocok, kita nggak bisa letakkan susunannya itu sembarangan, jenis hurufnya sembarangan, jadinya itu nggak enak dilihat ya. Nah, itulah mengapa kita penting untuk mengetahui ilmu dasar dalam penyusunan huruf-huruf ini ya. Nih, Bapak Ibu, penting banget untuk kita ketahui bersama bahwa jarak huruf yang terlalu rapat itu atau tracking itu bisa membuat tidak nyaman. Nih, ini yang normalnya, kalau normalnya ini enak banget dibacanya ya, sesuai ya, antara kata per kata atau antara spasi itu normal. Tapi kalau misalnya dia terlalu rapat, nih ya, seperti ini, dan biasanya ini terjadi ketika kita copy, biasanya sering ya, kita copy dari sebuah halaman website, terus kita letakkan di dokumen kita tempelkan. Nah, itu sering nih kayak gini nih. Nah, jangan sampai kita membuat spasinya terlalu rapat sehingga tidak enak dilihat ya Bapak Ibu, tidak bisa dibaca juga. Ini ya. Kemudian nomor 2, keterbacaan. Keterbacaan. Jangan dilakukan nih Bapak Ibu, don'ts. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat yang ini, yang nomor 1 ini, yang hitam-hitam semua tulisannya. Bapak Ibu izin sebentar, saya off dulu ya. Lagi azan di tempat saya. Saut-sautan saya sama azan. Saya off kamera sama off mic dulu sebentar.
Bapak Ibu, saya hadir kembali. Terima kasih sudah setia menunggu. Untuk Bapak Ibu yang ingin ibadah sholat Isya terlebih dahulu, silakan ya. Jangan takut, kegiatan kita ini direkam sehingga Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti secara full nanti bisa mengikuti kembali melalui rekaman YouTube-nya ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya lihat di kolom chat yang ingin saya jawab sebelum kita lanjut kepada materi ya. Yang pertama nih, akun Canva saya belum tergabung dalam kelas yang baru sehingga Canva saya telah diturunkan levelnya. Mohon petunjuk, terima kasih. Oke. Apakah kami nanti diberi link Canva timnya? Oke, semoga saya selalu. Akun Canva saya juga downgraded. Sebenarnya Bapak Ibu ingin saya sampaikan bahwa memang akun Canva Bapak Ibu itu ada beberapa yang perlahan-lahan ya diturunkan levelnya menjadi akun yang pro kembali. Kenapa? Karena belajar.id itu sudah terintegrasi dengan Canva. Sehingga ketika Bapak Ibu login dengan akun belajar.id di Canva, maka Bapak Ibu akan langsung terhubung dengan akun Canva for Education. Ya, sama seperti ketika Bapak Ibu menautkan SIM PKB ya, tinggal login dengan akun belajar.id, nantinya bisa masuk ke SIM PKB. Nah, ini juga terjadi di Canva. Canva dan belajar.id sudah berkolaborasi dengan manis sehingga ketika Bapak Ibu login kembali dengan akun belajar.id itu udah langsung terkoneksi dengan Canva for Education. Jadi Mbak Dona, data-data saya bagaimana? Data-data Bapak Ibu itu tetap ada kan? Tinggal Bapak Ibu pindahkan saja ke akun Canva for Education. Ya. Nah, apakah Bapak Ibu bersedia ingin masuk ke dalam tim sementara yang sudah kami buatkan? Boleh sih. Tapi kalau misalnya ingin menggunakan akun baru dengan Canva for Education itu bisa juga. Ya, jadi karena akun Canva kita itu memang akun Canva sementara. Ya, jadi kalau yang ini nggak sementara. Tapi saya nggak punya akun Belajar ID karena saya di Kementerian Agama. Oke, siap. Ibu Yani, nanti ini akan saya bagikan ya, sebentar. Baik, akan saya bagikan untuk Bapak Ibu yang ingin masuk ke dalam tim Canva IG-nya. Sebentar. Oke, ini dia. Baik, Bapak Ibu, untuk yang tidak punya akun belajar.id, untuk yang tidak yang bukan guru ya, karena ada beberapa peserta kita bukan guru, kita akan bagikan link tim. Nah, link tim ini insya Allah tetap ya, tetap. Dan kalau misalnya nanti ternyata ke depannya akan terjadi juga downgrade, Bapak Ibu bisa sampaikan dengan kami lagi ya. Sebentar saya bagikan ke Classroom. Saya posting. Silakan Bapak Ibu yang tidak punya akun belajar.id maupun yang bukan guru ya, silakan bergabung di link yang sudah saya sematkan di Classroom. Untuk yang sudah punya akun belajar.id, saya sarankan lebih baik langsung login dengan akun belajar.id-nya ya. Saya juga dari Kementerian Agama, tapi juga tetap punya. Oh gitu. Oh iya, ternyata kalau misalnya dari Kementerian Agama sudah masuk Dapodik tetap punya akun Belajar ID. Alhamdulillah. Saya sudah daftarkan Pak Edu dengan memakai email ID. Apakah aktifnya baru 7 hari kemudian? Enggak, langsung. Jadi bukan daftar ya sekarang ya, tidak ada daftar-daftar lagi ya. Yang pertama, Ibu Wahyu Ika. Ibu Wahyu Ika itu kalau sekarang Canva-nya belum pro, itu silakan keluar. Sebentar ya, saya akan share screen tunjukkan caranya bagaimana untuk keluar kemudian login kembali. Ini Canva saya, keluar itu ada di menu ini, sign out.
Nih ya, kalau bahasa Indonesianya ini keluar ya. Nah, klik ini dulu ya. Nanti ketika kita masuk lagi, ketik canva.com akan diminta login, sign in atau masuk, itu silahkan gunakan akun belajar.id. Nanti ketika masuk langsung terkoneksi dengan Canva for Education. Jadi tidak ada daftar-daftar lagi gitu ya. Karena memang dimudahkan sekarang. Kenapa banyak tim yang di-downgrade? Ya itu karena pelan-pelan ya. Pelan-pelan sedang semuanya sudah for education. Tinggal kita login aja. Sama seperti yang tadi saya bilang, sama seperti ketika Bapak Ibu sudah tautkan akun belajar.id dengan SIM PKB, jadi nanti ketika Bapak Ibu lupa akun SIM PKB Bapak Ibu yang berdasarkan nomor apa itu dulu ya, nomor kita ujian itu ya, nanti bisa masuk dengan SIM PKB. Iya, nomor UKG. Kita kadang-kadang lupa ya itu ya. Nah, kita bisa masuk dengan nomor SIM nomor akun belajar.id. Nah, ini juga yang terjadi sekarang. Di Canva Bapak Ibu bisa masuk dengan akun belajar.id, masuklah nanti ke langsung Canva for Education ya, dan bisa menikmati semua fitur-fiturnya lengkap. Ya, sampai kapan Mbak Dona? Sampai tidak bekerja sama lagi, tapi sepertinya nggak akan ya. Ini kan kerjasamanya antara dua perusahaan yang, apalagi dengan kementerian ya, akun belajar.id ini kan dari kementerian. Begitu. Nah, tapi jangan kaget Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu masuk, di sebelah sini ya, itu akan ada sekolahnya Bapak Ibu. Misalnya SD 4 Mekarsari. Nah, di sini ini nanti tulisannya. Ya, itu karena mereka segera tahu tuh, namanya juga kerjasama ya. Jadi mereka tahu bahwa Bapak itu tuh mengajarnya di situ. Dari berdasarkan akun belajar.id Bapak Ibu tersebut, maka di sini langsung tertampil di Canva-nya gitu ya. Boleh mangga dicoba. Yes. Punya ada ini langsung ada nama SD saya ini di akun. Gitu ya Ibu, dan itu memang jadi semuanya sudah for education itu. Sudah bisa menikmati secara gratis dan sudah bisa membuat tim ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah, ini tadi kita sampai sini. Saya present kembali. Jadi jangan kaget nanti, Mbak Dona, ini kok ada nama sekolah saya? Ya memang seperti itu, kan sudah terkoneksi. Nah, akun belajar.id-nya kan memang ada di sana data-datanya. Ya. Nah, Bapak Ibu balik lagi kepada desain ini, Bapak Ibu, ya kita lihat nih, keterbacaan itu penting. Jangan sampai kita mau sok-sokan keren seperti ini, tapi kita nggak bisa bacanya. Ya, selagi mata kita masih oke, bisa lah ya. Tapi ini kan sangat sulit. Coba nih Bapak Ibu, ada yang bisa baca dengan cepat nggak nih? Selamat datang di hotel. Ini kamu atau kami gitu ya, hampir mirip antara kamu dan kaminya nih. Selamat datang di hotel kami. Kami senang gitu ya, kami senang menerima. Menerimanya pun kepotong. Ya, jadi ini nggak baik untuk desain dalam dunia tipografian atau desainnya atau layoutnya itu enggak, kita hanya mementingkan dia terlihat keren tapi tidak terbaca. Sama juga yang di tengah-tengah ini ya. Ini kenapa dianya menjadi tidak terbaca Bapak Ibu? Karena warna background sama warna tulisan itu sama. Ya, senada, tidak terlihat. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan warna background-nya itu terang, usahakan tulisannya gelap. Jadi dia kontras. Kalau ini hijau terang, yang bagus ini warnanya apa coba Bapak Ibu? Bisa hitam ya, bisa coklat, bisa putih juga mungkin ya terlihat. Jadi dibaca ketika kita mau buat sebuah desain itu, di penulisan apapun bentuknya, kita lihat dulu, ini enak terbaca atau enggak ya? Ini orang-orang kira-kira bisa ngebacanya atau enggak ya? Jangan sampai yang kayak gini nih, yang warna hitam nih, enggak kelihatan sama sekali apa yang ditulis. Betul. Oke, lanjut. Penting juga untuk diketahui bahwa jenis huruf itu punya arti masing-masing. Nih, kalau Bapak Ibu sering menggunakan jenis huruf Montserrat atau Signet Round,
atau Garamond, atau clean slab serif. Ya, yang serif-serif nih sering nih Bapak Ibu ya. Nah, itu ternyata dia punya makna loh, punya makna. Ketika kita membuat sebuah desain dengan huruf Montserrat, itu desain kita terlihat lebih ramah. Nih, lebih ramah. Ini jenis hurufnya. Ya, terlihat lebih ramah, orang melihatnya itu tuh seperti aduh ini orang yang bikinnya keren deh, baik banget gitu. Nah, dan biasanya yang ini, kalau yang ini Bapak Ibu terlihat lebih mewah, itu ada di mana nih Bapak Ibu? Tahu nggak? Biasanya tulisan-tulisan kayak gini nih ada di mana? Ada di undangan ya. Nah, undangan pernikahan, undangan syukuran. Kenapa kita gunakan signetron? Karena ingin terlihat mewah. Ini kegiatannya itu acaranya sakral, mewah gitu ya. Jadi digunakanlah bentuk tulisan yang bentuknya seperti ini. Kalau kita ingin membuat laporan, kita biasanya gunakan yang serius kayak gini, Garamond, atau biasanya apalagi Arial, Times New Roman, ya itu biasanya terkesan serius. Dan yang terakhir, kalau kita mau bikin-bikin seru-seruan, flyer kita, bikin komik, ya kita gunakan yang konyol seperti ini, clean slab serif, ya. Jadi pengaturan tulisan itu memang ada dan itu perlu diperhatikan. Selanjutnya, Bapak Ibu, memakai, coba kita baca, memakai terlalu banyak typofaces membuat teks terlihat membingungkan, kacau, dan berantakan. Nah, ini terlalu banyak jenis hurufnya. Coba Bapak Ibu di sini hitung, ada berapa jenis huruf yang di kalimat ini? Coba. 11 tulisan, Kak. Cobakah kita hitung ya? Ini 1, ini 2, 3, 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, termasuk dengan koma ya. 10, 11, 12, 13. Nah, kadang-kadang koma itu tuh berbeda loh Bapak Ibu. Untuk tanda baca itu berbeda tulisan, itu berbeda tanda bacanya. Ya. Nanti Bapak Ibu coba perhatikan. Ini koma nih. Beda nih. Nih, tuh ya. Nah, jadi jangan terlalu banyak. Apakah ada yang pernah membuat flyer atau membuat infografis? Infografis itu di level pertama tuh. Membuat infografis setiap paragraf itu beda tulisan. Nah, sekarang jangan lagi ya. Kalau bisa kita konsisten dari awal sampai akhir mau tulisannya itu aja nggak apa-apa. Kalau mau ada beberapa jenis ya jangan lebih dari 3 maksimal. Maksimal itu dalam sebuah desain itu fontnya ada 3 jenis, nggak boleh lebih dari 3 jenis. Ya, oke. Selanjutnya, ini juga penting Bapak Ibu, jangan kita salah pilih font. Yang harusnya laporan bisnis, kita gunakan fontnya yang ini, yang seharusnya cerita, kita gunakan fontnya yang serius. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Ini kan judulnya laporan bisnis 2015. Ternyata di dalamnya bentuk tulisannya kayak gini. Kalau yang ini, ternyata di dalamnya bentuk tulisannya seperti ini. Itu malah kebalik. Oke, nah Bapak Ibu, pentingnya bentuk atau fungsi kalau menurut Bapak Ibu. Penting bentuk kalau di atasnya ini bentuk nih, cantik ya, cantik tapi tidak terbaca. Nah, yang di bawahnya ini nih fungsi tulisannya. Ya, jadi kita lebih memilih fungsi. Dalam memilih sebuah tulisan, kita lebih memilih fungsi. Fungsinya ini kita mau buat desain untuk apa? Untuk hiasan dinding, untuk pengumuman kelas, untuk seru-seruan, ya, ataukah untuk apa? Ya, kita fungsikan dulu dianya sebagai apa, baru kita bisa pilih jenis fontnya. Jangan sampai kita memilih yang oke-oke, tapi tidak terfungsikan dengan baik. Nah, demikian Bapak Ibu, itu adalah beberapa tips untuk membuat desain berdasarkan tipografi dan layout-nya, berdasarkan pemilihan huruf-huruf, kemudian pentingnya seperti apa. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita ada 2 project.
ya, 2 project untuk typography dan layout ini, yaitu profil WhatsApp dan sampul Facebook. Nah, apa hubungannya Mbak Dona yang typography tadi dengan profil WhatsApp sama sampul Facebook? Silakan Bapak Ibu ya buat sebuah desain. Nanti akan saya dampingi juga ya. Kita buat sebuah desain bersama yang menggunakan tampilan huruf-huruf yang oke, yang sesuai dengan profil kita, dengan untuk tampilan WhatsApp sama untuk sampul Facebook. Oke, sebelum kita mulai, saya baca di kolom chat dulu. Fungsi keterbacaan benar sekali. 13 dengan koma, iya benar. Oke. Baik, Bapak Ibu, yang pertama profil WhatsApp. Ya, mungkin Bapak Ibu ada teman-temannya yang sudah pernah ikut di level ini, pernah melihat mereka membuat profil WhatsApp-nya udah keren-keren banget, udah sesuai dengan typography, sudah sesuai dengan desain pemilihan huruf, ya tidak cuman itu ya sebenarnya ya. Ketika kita membuat sebuah desain, kita juga harus memikirkan bagaimana membuatnya sesuai dengan kekontrasan, warna, pemilihan warna. Walaupun desain itu pada dasarnya adalah hak semua bangsa, hak setiap orang ya. Hak setiap orang ingin membuat desain seperti apa, ingin membuat hasil karyanya seperti apa. Tetapi kalau misalnya itu keterbacaan, keterfungsiannya jelas, itu lebih baik. Kan kita bukan seni murni di mana harus mencampur adukan semuanya, yang kadang-kadang tidak dimengerti ya seni-seni itu ya. Nah, karena di sini ada orang yang melihat ya, jadi kita buat senyaman mungkin. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang pertama adalah profil WhatsApp. Bagaimana caranya kita membuat sebuah profil WhatsApp? Kita mulai bersama Bapak Ibu, kita klik di create a design, kita gunakan ukurannya adalah ukuran Instagram post atau square. Ya. Jadi buat desain ini, kalau kita mau bikin ukurannya adalah ukuran segi 4 square yang sama ya, misalnya berapa senti kali berapa senti, berapa piksel kali berapa piksel. Sebenarnya kita gunakan custom size bisa. Ini kan custom size ya. Custom size itu kalau kita klik itu akan ada senti kali senti, piksel kali piksel. Ya, saya klik dulu. Clear dulu. Nih, custom size itu adalah ukuran khusus di mana kalau kita mau buat, ini juga yang dilakukan ketika kita membuat banner atau spanduk yang dicetak ya. Nah, ini bisa kita ganti 1080 kali 1080 piksel. Oke. Nah, 1080 kali 1080 itu adalah square atau segi atau persegi. Nah, seperti ini. Ini sama ukurannya dengan konten Instagram. Nih, ini kan banyak konten Instagram ya. Tuh, dan kita bisa melihat di sini bentuk-bentuk dan jenis-jenis tulisan yang digunakan memang sudah, karena ini diberikan oleh Canva langsung, mereka ini nih sudah sesuai dengan nih kayak gini. Kalau misalnya kita mau tulis nama aja, nih, tuh ya, kita ganti terus jadi profil Facebook kita cuma nama doang. Nih, udah oke ya. Oke, tapi kita nggak bikin nama doang karena kita harus ada fotonya. Mbak Dona, saya nggak punya foto. Foto dulu dong. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Pertama disiapkan desain kosong seperti ini, polos. Silakan pilih warnanya, boleh warna putih atau boleh warna nude. Sekarang lagi ngetren banget warna-warna nude yang seperti ini ya. Oke, kemudian Bapak Ibu kita pilih kotak. Bapak Ibu boleh gunakan di elemen, silakan scroll untuk mencari shape, atau Bapak Ibu bisa gunakan huruf R
Ya, jadi di sini untuk mempercepat kita bisa gunakan huruf R. Huruf R itu dalam bahasa Inggris rectangle ya. Rectangle itu adalah segi 4. Nih, jadi kalau kita mau cepat, nggak usah masuk ke elemen, nggak usah kita cari shape-shape ini, kita bisa gunakan tombol. Ini tapi berlaku hanya untuk di laptop ya. Kalau untuk di handphone nggak bisa. Jadi di laptop itu kan banyak tombol keyboard. Nah, kalau kita klik huruf R, itu dia akan langsung muncul segi 4. Kalau kita klik huruf C, akan muncul circle atau lingkaran. Ya. Nah, sekarang yang kita gunakan adalah huruf R seperti ini. Oke. Canva juga langsung menentukan warnanya apa yang cocok. Nah, Bapak Ibu, biasakan ketika kita membuat sebuah desain ada muncul garis pembantu. Ini adalah garis ini nih ya, kelihatan ya nih. Itu ada di sini. Diklik file, kemudian kita view setting, margin, print bleed, rule. Tuh. Kalau kita klik rule atau penggaris, maka di sini muncul. Nah, di sini adalah margin. Mbak Dona, ulang lagi Yes. dari awal, Mbak Dona. Gimana, Bu? Tadi sinyalnya hilang, Mbak Dona. Ulang dari awal lagi. Oh, ulang dari awal. Kita pilih konten Instagram, Bu, tapi kita gunakan yang kosong, nggak pilih template. Saya ulang ya, Bapak Ibu. Nah, kalau saya tadi milihnya dari custom size. Custom size itu ada di sini, atau kita bisa langsung pilih yang ini Instagram post. Kalau kita pilih Instagram post langsung, dianya muncul. Tapi kalau dari Instagram post, dia akan menampilkan banyak sekali template Instagram. Hati-hati ya, kita nggak pakai template Instagram. Kita gunakan kanvas kosongnya ini aja. Ini kanvas kosong nih ya. Yang ini adalah kanvas kosong. Oke, setelah itu kita ganti warna. Ganti warna ya. Nah, ganti warna itu ada di sebelah kiri sini. Ada kelihatan kotak pelangi di sini. Klik. Nah, ini kotak pelanginya. Tuh, ya. Kalau ada warna di sini yang kita suka, silakan pakai yang ini. Kalau enggak, silakan klik tanda tambah, new color. Kita ganti aja di antaranya. Tuh. Ya. Oke, kalau sudah, nih, tadi saya bilang tambahkan segi 4. Itu tinggal gunakan huruf R. Ya, saya gunakan huruf R di sini. Ini udah selesai warnanya. Saya gunakan huruf R untuk mencari segi 4-nya. Oke, sudah muncul segi 4-nya. Ini saya besarkan sedikit. Letakkan di sudut sini ya, sudut margin. Mbak Dona, gimana caranya mengeluarkan margin? Margin itu ada di file, ada di view setting. Nah, ini tinggal diklik aja. Nanti keluar marginnya. Nih. Ya. Oke. Oke. Nah, ini kita tarik ya. Ini sudah seperti ini, kita tarik. Jangan sampai ujung. Tuh. Ya. Nah, jadi masih ada sisa. Ini kelihatan ini. Nah, ini adalah margin ya. Nah. Oke, kelihatan masih ada sisa di ujung marginnya. Oke. Sudah selesai sampai sini Bapak Ibu. Warna menyesuaikan. Silakan warnanya Bapak Ibu boleh atur sesuai dengan keinginan. Margin tampil kalau pakai komputer saja kan Mbak Dona? Iya, Bu. Jadi kalau kita gunakan laptop atau komputer, ada di bagian file, itu ada view setting, itu margin sama print bleed. Sama rulers, ya. Itu. Kemudian sampai ukuran berapa nariknya Kak Dona?
Ini coba saya lihat. Nah, di sini saya nariknya 738. Sebenarnya bisa kita cek di sini ya. Di sini nih, tuh. 749, 735. Kita ulang ya, R. Ini kan sama besarnya nih. Rectangle nih. Kita tarik. Kalau di saya ini adalah 749. Oh, 744 deh. Nah, ini pasti 744. Lebar 744, tinggi 744. Gimana tahu cara taunya? Ini ketika kita klik ini aja nih. Nanti dia muncul sendiri tuh angkanya ketika digarisin tuh. Lebarnya 744. Tingginya 744. Oke. Terus yang memunculkan garis bantu file view setting. Profil WA itu bukannya hanya foto, bukan tipe. Nah, itu makanya kita bikin sendiri Bu Elis sekarang. Kalau biasanya cuma foto aja, sekarang pakai itu. Nah, ya pakai ini. Oke, Bapak Ibu sudah. Nah, ya, huruf boleh, warna boleh terserah ya, Bapak Ibu ya. Warna boleh terserah. Silakan Bapak Ibu pilih warna yang sesuai keinginan. Misalnya, yes. Gimana Pak? Saya kok beda ya? Ukuran di pinggirnya gimana tadi? Ukuran yang ininya, ditarik-tarik aja. Ya. Nih, kalau kita tarik kan tuh. Pas di ukuran di ujung tuh ada 769 sama 779 gitu. Nah, bisa ditarik Pak. 769 berarti ke sini banget. Tuh 769. Nah, berarti kita harus geser-geser lagi sampai pas. Sebenarnya ini nggak harus 744 seperti saya ya, Bapak Ibu ya, menyesuaikan aja sih. Kalau Bapak Ibu, nggak mesti harus itu Pak Doni ya, nggak mesti harus sama. Oke, kalau bisa dianya benar-benar segi 4. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Oke, nah sekarang kita masukin foto kita ya. Fotonya usahakan jangan foto seluruh badan. Fotonya cukup foto setengah badan ya, berarti dari kepala sampai dada atau sampai perut. Oke, caranya sama, ada di upload, kita upload file. Kalau misalnya saya sudah ada, saya tinggal ambil saja. Kalau Bapak Ibu tidak ada, silakan klik upload file. Silakan pilih dari ininya, perangkat laptopnya. Mbak Dona belum ada, Teh Dona belum ada, masukin dulu, upload dulu. Ya, nih saya mau pakai punya saya. Nih, saya sudah ada. Tuh, ya, dan sudah hilang pula. Background-nya sudah hilang. Tapi kalau Bapak Ibu background-nya belum hilang, misalnya saya mau pakai yang ini yang background-nya belum hilang, ya. Kemudian ini saya flip horizontal biar ada di sini. Nah, ini background saya belum hilang ya. Itu silahkan klik edit image, kemudian klik background remover atau penghapus latar belakang. Maka nanti akan dia menghapus latar belakangnya. Ini jaringan saya tuh, lihat tuh lama dia ya. Kalau jaringan kita oke, ini menghapus latar belakangnya bisa cepat. Udah Teh. Siap Pak Doni. Lama banget saya ya Allah. Tapi gitu ya Bapak Ibu ya, saya tidak akan gunakan yang ini karena dia lama. Nah, terhapus ya. Tetapi nggak pas saya pakai yang ini. Kenapa? Karena di sini ada yang terpotong tangannya ya. Kalau di bagian sini terpotong masih oke. Kenapa? Karena dia pas di kotak. Nah,
yang ini terpotong. Nah, yang terpotong ini bisa kita maksimalkan. Misalnya saya mau pakai memang yang ini. Saya akan gunakan tempat ini, potongan ini sebagai kotak dari nama saya. Jadi kita pakai nama kita, ya. Mbak Dona, Teh Dona, gimana caranya gunakan nama kita di sini? Kita pakai nama kita. Silahkan tekan huruf T di keyboard. Nah, jadi ini adalah cara cepat ketika Bapak Ibu ingin mengeluarkan teks. Saya pakai huruf apa tadi? Pakai huruf T di keyboard, ya. Kan bisa pakai yang di sebelah nih, teks yang ini. Iya, kalau yang teks ini kita klik teks dulu, kita pilih text box atau yang mana, ya. Nah, kalau yang ini kita pakai huruf T aja langsung. Di keyboard tekan huruf T. Nah, tapi kalau misalnya kita gunakan huruf T aja di sini, kita akan menyusun susunan hurufnya secara manual. Nah, Canva sudah menyediakan susunan huruf itu banyak banget. Di teks bagian sini kalau kita geser sampai ke bawah, itu ada susunan huruf yang sudah langsung bisa dipakai. Tuh. Nih. Ya, dia sudah tersusun. Nih. Gabungan beberapa huruf gitu loh maksudnya. Geser, geser, geser. Nih ya, misalnya saya mau pakai yang ini. Dia sudah tersusun, tertypografi dengan baik. Eta. Mbak, mohon maaf mau nanya gimana Mangga. cara mau ganti background-nya, Mbak? Ganti background gimana, Bu? Yang mana, Kak? Kan kita udah upload fotonya tuh, Kak. Background-nya. Dihapus gitu maksudnya? Di-upload, ya cara menghapus background belakangnya itu. Di blok, klik edit image, klik penghapus latar belakang. Di blok dulu tapi ya. Di blok, edit image, penghapus latar belakang. Oke, terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Oke, nih saya geser sedikit biar tulisannya nggak keluar dari kotak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tipografi yang sudah jadi di Canva. Kita tinggal atur saja, penggunaannya sudah jelas seperti ini. Misalnya kita mau ganti nih ya, ini ganti jadi nama saya, Miss Dona. Oke, kemudian di sini kita ganti jadi Duta Rumah Belajar, Guru Fisika. Kita bisa besarin dulu biar kelihatan tulisannya. Oke. Kemudian di sini kita bisa bikin. Boleh dihapus juga. Nah, yang di sini kita bisa tulis quote yang ingin kita buat. Selesai. Nah, tetapi pengaturannya, kalau misalnya ternyata tidak oke, ini kita bisa edit. Editnya bagaimana? Pertama kita ungroup dulu atau pisahkan, ya. Kemudian yang ini kita besarkan. Fontnya kita besarkan. Oke. Kita turunkan. Kemudian yang ini juga kita besarkan. Oke. Nah, Bapak Ibu ingin melihat apakah ini sudah lurus, bisa kita gunakan garis bantu ya. Garis bantu itu kalau kita geser-geserkan, nah ini akan ada muncul garis bantu. Tuh, kelihatan lah warna ungu ya. Jadi dari atas sampai bawah ini udah lurus nih. Kemudian jaraknya udah pas satu-satu, tuh satu spasi. Tuh, dari atas sampai bawah garisnya udah lurus, kemudian ini ada spasinya satu, berarti dia udah pas. Nah, seperti ini.
Oke, ini saya menyiasati dari foto saya yang kepotong, makanya saya bikin di sini lurus. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau bikin efek di tulisan? Efek di tulisan banyak macamnya, ya. Kita blok dulu, misalnya saya Miss Donanya saya blok. Kemudian di sini ada pilihan efek. Efek itu ada macam-macam nih. Ada bayangan, ada timbul, ya. Misalnya saya mau pilih ada bayangan, ada bayangmu, dia langsung muncul bayangan, tapi nggak kelihatan. Kenapa? Karena hurufnya hitam, bayangannya hitam. Jadi di sini kita bisa ganti. Misalnya saya mau bayangannya warnanya kuning. Tuh, kelihatan ya, langsung berubah ya. Tuh. Itu kalau kita mau bikin dia pakai bayangan. Gimana kalau misalnya dia timbul? Timbul itu seperti ini. Jadi kelihatan tuh. Di belakangnya ada hitam-hitam dan intensitas ketimbulannya itu bisa kita atur. Halo Teh, Yes. bisa diulang lagi? Yang mana, Bu? Yang memberi warna pada nama. Oh, memberi warna. Oke, baik. Saya ulang ya. Ini saya reverse terlebih dahulu. Nah, blok dulu, kemudian pilih efek. Efek itu ada muncul di sini nih. Kalau di bahasa Indonesia Canva-nya ini efek. Ya, tapi di blok dulu. Mana yang mau diedit hurufnya itu di blok dulu, kemudian kita klik efek, nanti ada muncul beberapa. Bisa dia bentuk bulat. Nah, kalau Bapak Ibu sering melihat ada bentuk tulisannya bulat kan ya. Seperti ini, dan bulatnya itu macam-macam. Bisa bulat ke bawah, bisa bulat ke atas seperti ini. Ya, kalau nggak mau bulat, biarin aja lurus. Kemudian bisa dianya pakai bayangan. Nah, ini bayangan yang tadi saya bilang dia akan langsung muncul, tapi nggak kelihatan karena warna bayangan juga hitam. Jadi bayangannya kita ganti warnanya jadi kuning. Maka kelihatan tuh. Ya, baru kelihatan. Kemudian kalau dia pakai shadow, beda lagi. Shadow timbul, beda lagi. Nah, saya pakai yang ini aja. Oke. Kemudian yang ini mau saya kasih efek juga. Efeknya tapi timbul aja. Kalau misalnya efeknya mau ada lobang seperti ini, bisa juga ya. Atau dia terpotong-potong, atau dianya seperti ini. Nah, kalau ini nih seperti ada echo-echonya. Agak mirip sama bayangan, tapi lebih jauh dianya jarak antara master tulisannya. Yang ini juga saya pakaiin echo. Nah, oke. Mbak Dona, ini sebelah sininya kosong banget, Teh Dona. Boleh Bapak Ibu, boleh silakan digunakan elemen. Ya, di bagian elemen silakan Bapak Ibu pilih abstrak, garis abstrak, atau titik-titik abstrak. Misalnya saya pilih garis abstrak. Garis. Nih ya, see all. Tuh, ada banyak ya model garis yang abstrak. Saya mau pakai ini, misalnya. Nah, ini saya letakkan di sudut sini. Oke, jadi tidak terlihat sepi lagi. Dan warnanya pun mirip dengan baju. Jadi menyatu dianya. Nah, Bapak Ibu, nah seperti ini nih. Ya, kalau udah nggak usah terlalu rame-rame banget, ini udah oke. Silakan Bapak Ibu klik bagikan, klik download. Downloadlah dalam bentuk JPG saja. Kalau mau PNG boleh, silahkan, tidak dilarang. JPG juga nggak apa-apa. Kemudian klik download. Selesai tugas yang pertama untuk profil WhatsApp. Ya, pastikan ketika Bapak Ibu memilih huruf, pastikan ketika Bapak Ibu memilih desain, itu disesuaikan dengan gambarnya. Ya, desain gambarnya yang tadi saya bilang, jangan gambarnya itu yang seluruh badan. Oke, kalau misalnya masih ada yang seluruh badan, silakan dipotong. Nah, ini silakan di-download.
setelah dikirimkan ke grup, setelah dikirimkan ke Google Classroom, boleh diganti menjadi profil WhatsApp-nya. Bisa, ya. Mbak Dona, Yes. berarti nanti kalau misalnya tidak keseluruhan badan yang dipotong, berarti si fotonya nggak boleh keluar dari kotak itu ya? Boleh, malah harus keluar, Bu. Oh, harusnya. Dia memang harus keluar dari kotak. Oh, jadi lebih besar. Out of Yang the bawahnya box. juga sama? Yang bawahnya enggak, yang bawahnya harus Yang pas. atasnya. Oke, siap. Nah, Berarti Sampingnya, memang Kak. Sampingnya juga harus pas. harus pas. Ya, Oh, ini siap. dan ini pas ya, yang keluar itu kepalanya aja. Oke, siap. Oke. Nah, ada pertanyaan ini, Mbak Dona mau remove background. Memang iya, harus pro education. Tadi sudah saya bagikan Bu Yeni ya linknya. Linknya sudah ada di Google Classroom. Untuk ini Bapak Ibu silakan bergabung ke sini. Sudah masuk di kelasnya Bu Dona. Siap. Siap, Ya. makasih. Nah, yang sudah masuk itu sudah bisa remove background kok. Ya. Harus foto kepalanya harus keluar kotak. Iya. Bu Elis, mohon ya. Misalnya saya mau ganti deh. Saya mau ganti nggak yang ini? Saya punya yang tadi ya. Yang tadi, yang ini. Nih. Ya, ini kan tidak pas. Oke. Nah, sekarang ini saya keluarkan dia dari kotak. Oke. Mbak Dona, Ini saya pasin di sini. Nah, Mbak Dona. yes, Bu. Punten, itu yang Enggak. kotak kuning di atas bagaimana? Itu abstrak, Bu. Boleh pilih di elemen. Oke, makasih. Nah, seperti itu. Tuh, ya. Jadi sama tetap ujung-ujungnya lurus, kepalanya keluar dari kotak. Aduh, saya ganti dulu fotonya. Siap, Ibu Elis. Foto dulu, boleh nggak apa-apa. Kalau posisi foto beda bisa, misalnya Mbak Dona di sudut kiri, kita di sudut kanan. Usahakan di sudut kiri. Kalau misalnya posisinya, tadi kan saya posisinya memang foto pertama saya, tadi itu di sudut ini loh, di sudut kanan posisinya ya, sebentar. Kan tadi... Nah, ini tadi awalnya itu nggak kayak gini ya, tapi saya flip, saya balik. Ini foto aslinya. Ini foto aslinya. Tuh, dia di sini. Nah, tapi kalau kita mau bikin di sini namanya itu tuh nggak matching, nggak karena kita biasanya harusnya ada di kanan kan ya. Nah, jadi saya flip aja, Bu. Kan kita ada fitur flip. Flip itu balik. Horizontal maupun vertikal. Nah, kita flip horizontal. Jadi kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Tapi kalau misalnya masih mau tetap nggak bisa setelah di flip, nggak bisa juga masih mau tetap di sebelahnya, di sudut sebelahnya mangga ya. Silahkan. Apa yang tadi diambil tadi Teh Dona? Maksudnya apa ya? Ibu Deni Irawati? Bu Dona. Yes. Maaf, yang bikin kotak-kotak belakang itu loh. Ini ya, Bu? Iya, yang iya. ini. Betul. Yang ini. Iya. Nah, iya. ini ambilnya di elemen. Ya. Klik elemen, saya pilih garis, klik garis ya. Nah, nanti scroll aja nih, scrollnya agak jauh. Garis bentuk persegi geometri, tulisannya, Bu. Oh, iya. Nih, saya garis bentuk, iya siap. Ini kalau misalnya ada fitur bagikan, saya bagikan. Cuman di sini tidak ada fitur bagikan. Oke. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Nah, ini udah bisa jadi profil Facebook, profil WhatsApp Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lanjut kepada yang kedua. Ini saya akan close untuk profil yang pertama ini. Ada banyak sebenarnya cara untuk membuat efek ya. Ini yang pertama seperti ini. Nah, ada, mungkin Bapak Ibu pernah melihat, Mbak Dona ada tuh yang tulisannya seperti ombak gitu ya. Jadi dianya itu miring-miring seperti ombak. Itu gimana caranya? Itu bisa juga dibuat Bapak Ibu ya. Kita bisa gunakan yang tadi
yang lingkaran tadi, ya bentuk efek tulisan yang lingkaran, atau kita bisa gunakan efek yang ada di Canva, tapi efek gambar. Efek gambar di Canva itu macam-macam. Nanti akan kita pelajari di sesi yang lain ya. Ada lagi nggak tulisan yang simpan PNG atau JPG bebas? Enggak, warna dan hiasan elemen nggak harus sama seperti saya, disesuaikan dengan foto. Ya, karena kebetulan foto saya ini, makanya saya warnanya ini dan elemennya ini. Tapi kalau Bapak Ibu yang lain boleh bebas, nggak harus ini, ya. Oke. Maaf Mbak, boleh nggak variasi kotak itu diganti dengan yang gambar yang lain? Boleh Bu Yusnita. Mangga. Mau ganti yang lain boleh, silahkan. Cari yang kalau misalnya cari yang bisa warnanya diganti ya. Nah ini ada warnanya bisa diganti. Jadi dianya bisa kita sesuaikan. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Kita masih ada 3 menu lagi nih. Ini akan saya close untuk profil WhatsApp selesai. Yang kedua, kita akan membuat sampul Facebook. Nah, caranya nggak jauh berbeda, hanya ukurannya saja, Bapak Ibu. Ya, kita gunakan sampul Facebook. Di sini Facebook cover. Kalau pakai bahasa Inggris, Facebook cover. Kalau Bapak Ibu gunakan bahasa Indonesia, sampul Facebook. Ya, jadi dimulai dari home, beranda, Bapak Ibu klik create a design atau buat desain, kemudian Bapak Ibu ketik Facebook cover atau sampul Facebook. Mbak Dona, maaf. Yes. Tadi yang tugas sebelumnya itu dibentuk JPG ya? Iya, JPG atau PNG boleh. Oke, makasih. Sama-sama. Ya. Saya ingin perlihatkan sampul Facebook saya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu sampul setelah mengalami beberapa kali ganti. Ini dia. Ini masih kurang ditambah nih, harus ditambah nih 1 2. Ada 1 lagi masuk. Ini adalah sampul Facebook yang saya buat dengan menggunakan tipografi tadi dan penggambaran ya. Nah, kita akan buat yang seperti ini. Tadi kita ada yang belum berteman bersama saya? Ini ya, ini akun saya. Yulia Saridona. Nanti saya add ya, Kak. Siap. Oke, Bapak Ibu, kembali kita akan gunakan yang ini. Yang kosong, ingat Facebook cover atau sampul Facebook. Ulang Mbak, baru unduh tugas 1. Siap. Dimulai dari home. Home atau beranda, kita klik buat desain. Kemudian kita ketik di situ Facebook cover atau sampul Facebook. Tergantung Bapak Ibu kanvanya pakai apa, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul di sini. Oke. Nih ya. Nah, kita tetap gunakan kanvas kosong seperti ini. Ya, kita gunakan kanvas kosong dan untuk sampul Facebook usahakan tidak diri sendiri pribadi ya. Boleh foto rame-rame keluarga, boleh foto rame-rame sekolah, boleh foto rame-rame dengan siswa di kelas. Ya, kayak saya kan ini saya fotonya rame-rame bersama dengan Duta Rumah Belajar. Nih ya. Oke, Mbak Dona kita mulai ya. Oke, baik. Bapak Ibu boleh pilih template yang ada di sini, boleh gunakan yang kosong. Bapak Ibu pilih aja template-nya. Pastikan yang Bapak Ibu gunakan itu sesuai dengan, tapi kalau di sini template yang ada di Canva itu pasti udah sesuai dengan template yang tipografi dan layout-nya memang sudah sesuai. Dan itu bagus-bagus. Makanya kalau yang di Pro ini Bapak Ibu kita Pro ya, kita bukan pakai for education, ini dijual, ini kan adalah template Pro ini nih sebenarnya, tapi di kita gratis. Kalau yang lain itu dijual. Kalau Bapak Ibu berminat ya bisa menjual di sini lumayan juga.
Saya pilih dulu. Mbak Dona, saya nggak punya, misalnya ada yang bilang ya, Teh Dona, saya nggak punya foto rame-rame gimana. Kalau mau pilih foto yang sendiri, Bapak Ibu gunakan template yang seperti ini. Nah, ini kalau ini nih bisa nih fotonya sendiri. Jadi di sini ada foto kita, kemudian ini adalah typography layout yang disarankannya tuh. Ya, ini misalnya saya mau ganti dengan foto. Ini gampang banget nih, nggak harus kita edit seperti profil WhatsApp tadi. Kita langsung gunakan template yang sudah ada. Saya upload fotonya, misalnya saya mau pakai foto saya sendiri. Mana nih foto saya nih? Saya mencari foto. Nah, saya mau pakai foto ini ya. Ini sudah ada di Facebook saya. Nih, quizzes. Tuh. Ya, saya langsung pakai ini aja. Kemudian di sini kita tinggal ganti tulisan. Tulisannya apa saja bebas ya, Duta Rumah Belajar. Kalau saya ini kan tadi Duta Rumah Belajar lengkap dengan nama-namanya. Ini kalau Bapak Ibu ingin cepat ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau dari awal kita harus upload foto kayak WhatsApp tadi, kemudian kita edit-edit, itu memang sedikit lebih lama. Kita ganti seperti ini. Oke. Nah, ini bisa kita atur ya. Bisa kita gabung juga. Saya turunkan. Oke. Ini mau saya panjangkan. Taruh di bawah. Nah, selesai. Cepat kalau misalnya kita pakai yang sudah ada di Canva. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau usaha sendiri, Mbak Dona, saya mau usaha sendiri. Oke, kita mulai dari halaman putih. Kemudian saya akan upload foto. Ya, saya misalnya ambil foto bersama-sama dengan Kang Dero dan Bang Fauzan. Mana ya yang ada nih? Nih, saya mau pakai foto yang ini. Oke, kita atur. Kebetulan ini sudah pas, ada namanya juga ya. Nah, sekarang saya akan kasih elemen kotak R di belakang. Saya tutupi. Segini, tertutup ya, tapi jangan takut, kita mundurkan. Nah, oke, ini pas dengan margin. Tuh, saya pasin dengan margin. Nah, sekarang saya kasih elemen abstrak.
Bapak Ibu kalau misalnya desain Bapak Ibu itu memang terkesan sepi, Bapak Ibu bisa gunakan ketik di elemen itu abstrak ya. Abstrak itu sangat membantu sekali untuk untuk meramaikan, untuk membuat lebih hidup desain Bapak Ibu. Nah, abstraknya yang seperti apa terserah sih. Kalau misalnya abstraknya mau yang titik-titik, Bapak Ibu bisa ketik di situ abstrak titik. Atau kalau Bapak Ibu mau dia garis, abstrak garis. Nah, kalau dia titik-titik akan muncul banyak sekali yang seperti ini tuh. Ya, kalau dianya garis nanti muncul juga. Oke. Warna belakang saya ganti jadi abu. Sip. Balik ke elemen. Abstrak titik ya, abstrak titik kalau saya. Dan abstrak titik ini bisa menjadi, nah kayak gini nih kan, ini bisa jadi background loh. Saya letakkan seperti ini. Kita mundurin. Nah, tapi kalau dia semakin besar, semakin jelek. Kita banyakin aja kayak gini nih. Ah, terdengar suaranya. Gimana, Bu? Oke. Nah, selesai. Cepet ya. Kalau misalnya kita gunakan template ataupun yang ini yang gunakan template saya pribadi. Kalau nggak pakai template, saya bersama-sama dengan tim. Nah, tinggal di-download aja lagi. Download, kemudian kirimkan ke Google Classroom, kemudian Bapak Ibu bisa pakai di sininya. Gitu. Untuk profil WhatsApp dan sampul Facebook. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Enggak. Bu Dona unduhnya PNG juga. Benar, PNG atau JPG boleh. Silakan, silakan. Ada lagi, ada lagi. Aman Bapak Ibu? Coba saya buka kolom chat. Maaf Mbak, bagaimana cara menggabungkan? Oke, untuk tugas hari ini kita boleh pakai foto sendiri atau foto bersama-sama. Kalau pakai template, silakan pakai foto sendiri. Kalau gunakan seperti saya tadi, boleh pakai foto bersama-sama. Ini kan kalau ini tadi, ini saya dua nih. Ini foto bersama, sama ini template, saya pakai foto pribadi. Tuh. Kemudian menggabungkan, cara menggabungkan ya. Menggabungkan itu tinggal di blok aja dulu semuanya kayak gini. Ini saya blok tuh. Ya, ini kelihatan ya. Di blok itu tuh diklik tahan. Klik tahan, klik tahan. Tuh, ya. Nah, kemudian ada pilihannya di sini langsung gabung atau grup kalau bahasa Inggris. Udah selesai tuh, Bu. Sudah tergabungkan. Menggabungkan semuanya juga bisa. Kalau menggabungkan semuanya, tinggal ditarik aja tanda panahnya, tep. Nah, tuh lihat ya, semuanya itu langsung terblok, baru nanti kita grupkan. Grup. Nah, maka dia akan tergabungkan semuanya. Gitu ya, Bu Fitri.
Mangga, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Mbak Dona unduhnya PNG ya? Iya, boleh PNG, boleh JPG. Oke. Finish Bapak Ibu untuk tugas 1 dan 2 dari typography dan layout. Kalau sudah finish, kita akan masuk ke tugas berikutnya. Banyak banget tugasnya. Enggak. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir untuk malam ini maksudnya. Kan kita ada 3 nih, profil WhatsApp, sampul halaman Facebook, sama naskah fabel. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu, naskah fabel itu seperti apa? Fabel itu seperti apa? Saya akan masuk sedikit kepada materi. Ini kita udah selesai, project goals kita yang selanjutnya adalah membuat fabel. Jadi membuat fabel dengan Canva, sudah diunduh cuma belum dikirim ke Google Classroom. Siap, Ibu Elis, mangga nanti aja nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, fabel itu pada dasarnya itu adalah cerita bergambar ya. Boleh bergambar, boleh enggak sih. Tapi karena kita di Canva, tentu saja itu harus bergambar. Nah, yang dibutuhkan itu apa? Yang pertama naskah, Canva, dan bahagia. Jadi harus bahagia dong. Nggak mungkin kita bikin tugas itu nggak bahagia, kayak kemerusung gitu ya. Jadinya nggak capek, malah jadi nggak selesai tugasnya, hasilnya nggak oke. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kita buat adalah naskah. Adakah Mbak Dona contoh fabel? Ada. Sebentar, saya akan perlihatkan. Fabel. Ini ya, fabel saya. Tapi fabel saya ini sudah, tapi nanti tugas kita ya seperti ini. Nah, ini sudah di ini kan, ini bukan naskah ya. Kedengaran nggak Bapak Ibu suaranya? Nggak ya? Saya stop sharing dulu. Share sound. Oke, nah ini dia. Ini adalah fabel saya, Bapak Ibu, ya. Tapi fabelnya tidak diunduh dalam bentuk JPG atau MP atau PNG. Yang kita unduh adalah dalam bentuk video. Nah, ini dia. Mungkin kemarin ada yang ikut kelas bersama saya dan Kang Dero di ini TOT Canva. Ini adalah salah satu materinya ya. Kare Sikra baik hati. Kare dan Monmon sedang berjalan-jalan di hutan. Wah, segar sekali ya udara pagi ini. Iya, aku sudah tidak sabar untuk sampai di ujung hutan dan memetik banyak timun. Tiba-tiba ada suara berteriak minta tolong. Tolong! Itu suara siapa, Mon? Kamu dengar juga kan? Iya, aku dengar, tapi bukan urusanku. Jangan begitu, ayo kita lihat. Malas pergi saja sendiri sana. Aku mau cepat-cepat sampai di ujung hutan. Kare melihat Ruka si rusa terjerat jebakan pemburu. Aduh, kamu tidak apa-apa, sebentar akan kubantu untuk lepas. Iya, terima kasih, kata si rusa. Kare pun menolong Ruka dan melepaskan jeratannya. Nah, sudah. Lain kali kamu harus hati-hati karena para pemburu sangat banyak meletakkan jebakan. Baik, terima kasih. Kare kembali berjalan dan kembali mendengar suara teriakan. Tolong! Wah, sepertinya aku tahu itu suara siapa. Dan Kare melihat Monmon yang kini sedang terjerat. Monmon, kenapa kamu sampai bisa terjerat? Sudahlah. Jangan banyak omong, ayo segera lepaskan aku. Kamu kenapa begitu kasar, kata Kare. Sekarang kamu merasakan bila ada di posisi Ruka tadi, bukan? Ada yang minta tolong, tapi kamu tidak peduli. Monmon pun menyesal. Iya, maaf, aku tidak akan lagi tidak peduli kalau ada yang minta tolong padaku. Syukurlah, sekarang aku bantu kamu lepas ya. Terima kasih. Nah, pesan moral apa yang kalian bisa tangkap dari cerita di atas? Tuliskan di bawah ya. Terima kasih. Oke, jadi itu ya
contohnya, kedengaran nggak Bapak Ibu? Buat komik pembelajaran kemarin mah. Iya, kalau komik tapi lebih berbeda ya, bahagia supaya hasilnya bagus. Kalau komik itu dia lebih kepada manusia atau kalau kemarin kita bikinnya atau karakter-karakter. Nah, kalau fabel itu adalah hewan. Nah, elemennya itu tuh wajib hewan kalau fabel ya. Kemudian kita download dalam bentuk video. Kalau kemarin komik kita nggak download dalam bentuk video ya, tapi PDF ya. Oke. Nah, apakah suaranya Pak Dona? Iya, Ibu, sampai rekaman suara besok kita ajarkan. Untuk Jadi latar di apa? fabel ini nanti ada kita membaca cerita itu langsung direkam suaranya. Bener, begitu. Oke. Ya, tapi nggak malam ini ya Bapak Ibu ya. Kita malam ini jadi apa? Untuk latar apakah ambil semua dari elemen atau ambil juga dari lainnya Kak Dona? Ambil dari elemen. Untuk latar, gambar, tulisan, semuanya kita ambil dari elemen Canva. Ya, nah Bapak Ibu malam ini yang akan Bapak Ibu kerjakan setelah ini ya adalah membuat naskahnya dulu. Saya akan bagikan link untuk naskah di Google Classroom-nya Bapak Ibu. Link itu boleh silakan di-download dan diganti. Diganti ya, link naskah fabel. Oke, sebentar, saya copy dulu. Jadi nggak pakai yang sama seperti saya, tapi Bapak Ibu ganti. Bapak Ibu malam ini memikirkan ceritanya tentang apa ya? Apakah tentang serigala dan tikus? Ada nggak sih serigala sama tikus? Ataukah tentang gajah sama semut? Nah ini dia, naskah fabel. Ini saya bagikan linknya, tapi Bapak Ibu nggak bisa edit di sini. Bapak Ibu harus download. Caranya adalah nanti dibuka, kemudian Bapak Ibu klik file, kemudian Bapak Ibu klik download. Ya, download terlebih dahulu, kemudian diedit. Ini saya bagikan linknya dulu. Kenapa dibagikan ini? Biar Bapak Ibu lebih gampang untuk menuliskan cerita alurnya. Anyone with the link. Jadi cuman viewer ya, jadi cuman bisa ngelihat, tapi Bapak Ibu bisa download. Caranya adalah klik file, kemudian Bapak Ibu klik download Microsoft Word. Downloadlah dalam bentuk Microsoft Word. Kemudian Bapak Ibu boleh edit. Nah, yang hasil downloadan atau unduhannya itu silakan diedit. Sudah saya posting ya di Google Classroom-nya. Silakan klik di bagian A, poin A, ada tulisan link naskah fabel. Nah, kalau sudah di-download, terus Bapak Ibu isilah. Pertama dimulai dari judul, kemudian oleh siapa, berarti oleh Bapak Ibu, kemudian judulnya apa, nama tokohnya siapa. Sinopsisnya juga ada. Ini biar Bapak Ibu memudahkan untuk membuat besok. Ini udah banyak yang masuk tuh, 1, 2, 3, 4. Udah 4 orang yang masuk, 5. Seperti ini. Jadi malam ini tugasnya Bapak Ibu ini dulu, sampai setelah itu Bapak Ibu kalau sudah selesai naskahnya, silakan dikirimkan ke Google Classroom. Karena untuk hari pertama ini tugasnya itu ya, profil WhatsApp, sampul halaman Facebook, dan yang ketiga naskah fabel. Wah, sudah ada yang menyerahkan. Coba kita lihat ya, ini siapa yang menyerahkan. Ibu Alia Rizky sama Ibu Sri Mulati. Coba kita lihat Ibu Alia Rizky. Gambar sampul Facebook sama profil WhatsApp. Olah, ini pasangan ya. Jadi baper nanti yang lain yang melihat. Udah diserahkan tapi ya, ini masih ada kurang 1 lagi, jadi nggak lengkap, nggak jadi 100 nanti nilainya hari pertama kalau nggak lengkap. Ini untuk profil WhatsApp, profil sampul Facebook ya. Ini adalah, oke. Baik. Mangga nanti dilengkapi ya untuk Ibu Alia Rizky Review Kak ya. Dona, itu kan namanya
keluar kotak boleh apa? Sebaiknya gimana Kak Dona? Sekarang jadi Saya review ya. Jadi buat pembelajaran. Siap Ibu Tuti, kalau saran saya tulisan ini ya, kalau bisa jangan sampai ke ujung, itu yang pertama, karena dianya tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, enggak. Karena nggak sesuai dengan desain ilmu basicnya desain. Paling ujung itu ya sesuai dengan margin yang sudah kita tetapkan itu. Nah, kalau dia sampai ke sini itu artinya paling ujung itu caranya gimana? Silakan dikecilin. Nih, hurufnya nggak usah besar-besar banget, bisa dikecilin ya. Kemudian huruf ini juga keluar dari kotak. Kalau mau keluar kotak sekalian, maksudnya gitu. Kalau enggak ya masukin ke dalam dikecilin atau kotaknya yang digedein. Gitu ya, itu ya saran saya Bu Alia Rizky ya, nanti bisa diperbaiki atau kalau mau ini juga nggak apa-apa, yang penting ke depannya kita paham bahwa asas basic design itu adalah nih kenapa kita kasih dianya margin, ini margin ini bisa diganti, bisa dikecilin, bisa dibesarin. Ini margin juga nih, yang di sini ada margin juga. Nah, ini yang lebih kelihatan. Ini margin. Margin ini boleh diganti. Nah, ini adalah pembantu kita sehingga kita nggak terlalu jauh. Misalnya saya mau tulisnya di sini. Nah, ini terlalu jauh. Apalagi kalau ini mau kita cetak sampai ke ujung sini itu nggak akan kelihatan karena batas cetakannya itu ada. Nih, batas cetakan itu adalah yang tipis ini, kecil. Nah, kalau kita geser ini keluar dari cetakannya ini kalau kita print nggak akan ada nih, bagian sebelah sini akan putih, jadi tulisannya tidak akan sempurna. Maksud saya itu, kenapa kita harus buat margin, itu biar kita bisa tahu bahwa ini sesuai dengan rapi desainnya, ya. Jadi tidak keluar dari kotak. Tadi yang margin keluar sebelah mana, Bu? Margin itu semua. Di sini itu margin. Enggak kliknya yang mana? Oh, kliknya itu di file. File, kemudian view setting, itu show margin, show print sama show ruler. Margin bisa diperbesar. Caranya adalah seperti ini. Misalnya saya mau ini marginnya kok deket banget sampai ke sini. Boleh deh, boleh. Kita ganti marginnya. Caranya, kita keluarkan garisnya ini, kemudian kita atur. Nah, saya mau marginnya segini nih. Tuh. Ya, sudah ada garis bantunya. Terus saya mau marginnya yang kiri segini. Nah, apakah nanti ketika dicetak akan muncul juga atau ketika diunduh akan muncul juga garis yang birunya? Enggak. Garis biru ini hanya pembantu margin kita yang ini kan tadi kan terlalu dekat. Nah, kita pakai margin yang ini gitu. Dia garisnya nggak akan ada di desain, tapi hanya membantu saja tuh. Begitu ya Bapak Ibu ya, usahakan ya, gitu. Ada pertanyaan, jangan dulu serahkan harus dengan cerita fabel, ini tugas sudah 2. Jangan dulu serahkan, silahkan dengan naskahnya dulu, bukan cerita, naskahnya lagi. Ada kucing, ada naskah yang sudah ada kucing, ada dong, di elemen itu banyak banget kucing. Nanti kita pakai kucing boleh. Ya, nah Bapak Ibu, link sudah saya bagikan di Google Classroom, silakan Bapak Ibu download, kemudian Bapak Ibu edit, ya. Setelah diedit, Bapak Ibu kumpulkan ke Google Classroom-nya. Ini sudah ada lebih dari 17 orang yang membuka. Tidak bisa diedit di sini ya, Bapak Ibu hanya bisa melihat. Nah, apa yang diganti mulai dari atas sampai ke bawah? Apakah scene-nya harus sama dengan ini? Enggak. Kalau misalnya Bapak Ibu selesainya di scene kelima, silakan. Kalau misalnya percakapannya sudah selesai di scene ke-7, silakan. Kalau misalnya pun Bapak Ibu ingin membuat naskah fabelnya sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Misalnya saya ngajarnya matematika Mbak Dona, saya mau buat fabelnya ini si anjing sama si kucing lagi ribut, lagi marah, lagi bertengkar tentang segitiga. Silakan, ya, nggak masalah. Tapi tetap ya ada pesan moralnya. Ada pesan moralnya di bawah. Jadi asesmen kita itu adalah tentang pesan moral di sini. Kemudian ada juga identitas penulisnya. Ini dulu yang dikumpulin Bapak Ibu malam ini, bukan fabel yang seperti yang saya tampilkan tadi, enggak.
yang ini dulu. Jadi silakan di-download, silakan diedit, kemudian kumpulkan dengan 2 tugas yang sebelumnya tadi begitu. Oke? Mangga ada pertanyaan, saya stop sharing dulu. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Jadi yang kita nanti naskahnya aja atau sudah jadi fabel yang kayak contoh dari Mbak Dona? Kalau sekarang baru naskahnya dulu, Bu. Malam ini tugasnya hari ini tugasnya hari pertama ini profil WhatsApp, sampul Facebook sama naskah 3 itu. Maksimal mengumpulkan jam berapakah? Sebenarnya nggak harus hari ini, nggak harus sekarang ngumpulinnya, Ibu Wahyu, ya boleh sampai hari terakhir pun boleh. Tetapi naskah ini kan mau kita pakai besok mau bikin video. Kalau nggak selesai naskahnya malam ini, besok kita videonya ngambang, bingung. Gitu tujuannya. Tapi kalau kumpulin di Google Classroom-nya nggak harus malam ini, nggak apa-apa. Mbak Dona nanya. Yes, mangga Ibu Eka. Itu tadi ketinggalan yang mana? Menghapus background itu gimana tadi? Oke, Ibu blok gambar Ibu, klik edit image, klik penghapus latar belakang. Klik edit image ya? Ada kan edit gambar? Ya, makasih Mbak ya. Oke. Oh, jadi download buat naskah, buat dibikinin video besok. Iya bener. Nanti rekaman iya siap. Sedang ngerawat yang sakit. Iya Ibu Susilo, semoga cepat sehat. Insya Allah langsung. Kita ambil cerita dari Google, jadi naskah tetap atas nama kita. Naskah tetap atas nama, tapi Bapak Ibu serahkan sumbernya. Ya, ceritanya kan boleh kita dengan bahasa sendiri, tapi di bagian bawah terinspirasi dari atau sumbernya dari gitu ya, Bu Nurdian. Oke, ada lagi. Itu Mbak yang naskah fabel ini, yang inilah hanya diedit aja ya Mbak? Iya Bu, itu di-download kemudian diedit sesuai dengan inginnya mau bikin yang mana ceritanya. Begitu. Oh iya. Terima kasih Mbak ya. Yap. Bapak Ibu, mangga dibuka kameranya sambil saya membaca pertanyaan-pertanyaan. Kita ambil dokumentasi terlebih dahulu. Di sini ada 4 slide, saya akan langsung bagikan di grup WhatsApp. Saya takutnya nanti belum sempat tertutup, tapi udah terlempar. Ini, Mbak, dilihat tugas yang barusan dikirim, boleh seperti itu karena banyak bunga, boleh. Ya, jadi disesuaikan desainnya, disesuaikan dengan keinginan masing-masing dah. Ya. Oke, Bapak Ibu, boleh dibuka kameranya. Saya akan ambil dari slide yang pertama. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Kasih senyum. Oke, sip. 1 dulu. Saya langsung kirim ke Google Classroom. Saya langsung kirim ke grup WhatsApp. Waduh, ada yang chat saya. Bapak Ibu yang baru bergabung di Zoom, nanti nggak apa-apa, lihat rekamannya aja ya, siapa tahu. Saya nyambi dengar Mbak Dona ngomong karena mendampingi siswa wirid remaja. Oh iya, siap Ibu, nanti akan saya bagikan ininya ya, saya bagikan link YouTube-nya ya. Jadi Bapak Ibu bisa tetap mengumpulkan tugas. Tugas tidak harus malam ini ya, Bapak Ibu ya. Ayo, slide kedua, Ibu Widya, lihat sini dong. Nah, oke, tadi nunduk Bu. Fotonya jadi nanti. Oke, saya langsung kirim dulu. Slide ketiga. Bapak Ibu juga bisa, kalau misalnya Bapak Ibu sudah bagikan di Google Classroom dan ingin menjadi inspirasi bagi teman-teman, kalau di Google Classroom kan nggak bisa ya, Bapak Ibu bisa bagikan di grup WhatsApp kita ya. Atau misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan saran atau mendapatkan masukan, boleh silakan dikirimkan tugas-tugasnya ke grup WhatsApp ya, untuk berbagi bersama dengan guru-guru yang lain. Oke, slide terakhir. Nah, siap.
Baik, Bapak Ibu, sepertinya saya sudah membacakan semua pertanyaan, menjawab semua pertanyaan. Tapi kalau nanti misalnya Bapak Ibu masih ada juga yang belum sempat ditanya, aduh terlempar terus. Nah, misalnya karena terlempar terus, Bapak Ibu, silakan ajukan pertanyaan di grup WhatsApp ya. Kita akhiri pertemuan kita nih malam ini dengan ucapan alhamdulillah. Ketemu lagi kita besok. Bapak Ibu ketemu lagi besok bersama dengan Kang Dero dan saya. Masih ada 3 hari, tetap semangat menyelesaikan tugas. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.